Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita lanjut ya. Jadi seperti yang disebutkan tadi, di satu hari kita akan ada dua materi. Nanti mungkin bisa dievaluasi apakah terlalu cepat atau terlalu lambat. Ini karena kita ngulang. Nah, kita coba saja ya. Jadi sesuai tadi yang sebelumnya, di langkah yang kedua ini kita akan membedah kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama yang ada di mushaf. Sebentar, ini suaranya nanti akan mantul nggak ya? Oke, gini, tes. Ini cukup segini deh. Oke. Pertanyaannya, apa kalimat yang pertama? Ini apa nih? Oh, ini langkah satu tadi ya, Ismail ya? Salah slide-nya. Sebentar ya, maaf. Ini apa nih? Oke, ini kelebihan. Nah, ini dia ya. Nah, ini harusnya di sini tadi. Jadi, kita akan coba tanya teman-teman Ismail, suara mixernya kedengeran nggak di teman-teman? Hah? Bukan, di suara kamu itu kedengeran nggak? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Soalnya Bunda Ismail di belakang lagi itu tuh, lagi masak. Kita lanjut ya. Di langkah kedua ini kita akan membedah kalimat yang pertama. Sekarang pertanyaannya, apa kalimat yang pertama muncul di mushaf? Yaitu basmalah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, di sini kita akan kalau kita kan tadi kita udah sepakat nanti salah satu cara belajarnya adalah dengan membandingkan dengan bahasa ibu kita. Pasal di lafaz Bismillahirrahmanirrahim yaitu apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan bahasa ibu kita ya. Kita bandingkan dengan bahasa ibu kita itu pertama ada Bismillah. Di Bismillah ini artinya apa? Dengan nama Allah. Kemudian ada lagi apa? Ar-Rahman, yaitu yang Maha Pengasih. Kemudian Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Ini ya, oke. Ada kata yang dia tidak ada temannya. Nah, ini kita karena masih ngulang, kita agak cepat aja. Nanti ada latihan ya kalau nggak salah. Nanti kita akan ambil latihan aja ya. Ini mungkin kita satu arah aja dulu, karena ini sifatnya mengulang. Kita fokus di kata-kata Bismillah. Kalau kita perhatikan, itu kata Bismillah artinya adalah dengan nama Allah. Ada dengan, spasi, nama, spasi Allah. Terus kalau kita bandingkan dengan bahasa Arabnya, Bismi, spasi Allah. Nah ini semoga masih pada ingat ya. Semoga masih pada ingat. Terkesan bahwa di bahasa Indonesia ada 3 kata, tapi di bahasa Arabnya cuma 2. Tapi sesungguhnya tidak. Karena apa? Karena Bismillah itu sebenarnya ada kata bi, ditambah ismi, ditambah lafaz Allah. Nah, bolehlah ini tanyalah. Enggak apa-apa nih. Apa dalilnya bahwa Bismi itu sebenarnya tulisannya adalah ba, alif, sin, sama mim. Walaupun tetap dibaca Bismi ya. Tapi sesungguhnya aslinya dia tulisannya adalah ba, alif, sin, dan mim. Apa dalilnya? Siapa mau jawab? Ismail mau jawab? Nggak bisa unmute tapi kamu belum bisa. Nggak apa-apa, yang lainnya dulu. Siapa tuh Ismail? Itu siapa yang resen? Nah ini ada resen kok, ada 2 tuh Ismail. Ya udah silakan. Siapa? Naoki. Naoki silakan. Dalilnya ada di surat Al-Alaq ayat 1. Masya Allah. Tolong dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Masya Allah, Mumtaz. Ini siapa tadi? Naoki. Naoki, Masya Allah. Barakallahu fiik, Naoki. Ya betul ya, masih ingat. Jadi dalilnya itu. Nah itu dia pentingnya ya. Kalau kita hafal, kita bisa nanti memberikan manfaat. Kalau ditanya Bismillah itu aslinya apa? Ba, alif, sin, sama mim. Dari mana taunya? Ya sebutin. Ada di Al-Alaq. Di sini ya. Di mana Ismail coba bisa lingkarin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ ya. Di kata-kata di bismi. Bismi. Belum dilingkar. Nah itu dia. Jadi di situ ya. Jadi kalau kita lihat, kita perhatikan persis ada ba, ada alif, ada sin, sama mim. Itu aslinya ya. Nah, jadi itu dalilnya. Jadi
Itu enggak. Nah ini ya, seperti biasa, ini mungkin akan ada warnanya. Tapi sekali lagi, untuk sementara ini nggak usah terlalu diperhatikan. Tapi yang mau Abu Ismail tekankan bahwa, tolong Ismail coretan hilangin dulu. Jadi yang mau ditekankan ini adalah nantinya itu akan berwarna ya, akan berwarna. Oke. Belum bisa hilang Ismail ya? Oke, baik. Nah, kita lanjut ya. Jadi sebenarnya dia adalah bismi. Itu ada alifnya ya. Kemudian kita lihat yang paling bawah. Nah, coba kita perhatikan. Kalau kita baca yang paling bawah ya. Coba dilingkarin semuanya. Paling bawah itu kita baca apa? Bismillah. Kalau yang atasnya kita lingkarin, kita baca juga bacanya apa? Bismillah. Sama-sama bismillah. Bedanya kalau yang di bawah tadi itu dia tidak ada alifnya, sedangkan yang di atas itu ada alifnya. Itu bedanya ya. Karena kata-kata bismillah ini sangat sering muncul, maka untuk memudahkan alifnya dihilangkan. Sehingga tulisan jadi seperti yang sudah kita kenal sekarang ya, yaitu bismillah. Nah, gitu ya. Baik. Kemudian di sini ada kaidah. Nah, ini menarik nih. Jadi dari kata-kata bismillah ini kita bisa dapetin kaidah nih. Apa kaidah yang akan kita tekankan? Kalau masih Anda ingat ya. Nah, yang tadi Hamzullah bilang, di bahasa Indonesia minimal satu kata terdiri dari 2 huruf. Tapi kalau di bahasa Al-Quran, di bahasa Arab, itu kata itu bisa terdiri dari hanya 1 huruf saja. Nah, contoh ini ya, yang bi, huruf ba diberi harokat kasroh, itu artinya dengan, itu dia sudah 1 kata. Bukan huruf ya. Dia adalah kata yang terdiri dari 1 huruf. Nah, jadi ada kaidah. Di bahasa Arab itu ada 1 kata yang terdiri dari 1 huruf. Contohnya apa? Bi, bukan bu, bukan ba. Harokatnya harus kasroh ya, bi gitu ya. Baik. Kemudian ada lagi yang bisa kita ambil manfaat di sini. Selain masalah bahwa ada 1 kata yang terdiri dari 1 huruf, bicara penulisan. Lihat, pasal penulisan Bismillah itu ba, terus ada ismi, ada lafaz Allah. Kalau kita artinya kan apa? Dengan nama Allah. Kalau kita bacanya dengan intonasi berbeda, dengan nama Allah. Artinya apa? Kata-kata nama, ismi itu dia dekatnya dengan Allah. Artinya jadi satu kesatuan. Kalau di bahasa Indonesia ada yang namanya kata majmuk gitu ya. Jadi dengan nama Allah. Harusnya dia kalau mau disambung, itu begini kan ya. Dia dia harusnya begini nih. Nah, jadi ada ismi, terus langsung nama lafaz Allah. Tapi kenyataannya enggak ya, terus baru di ba gitu. Kenyataannya adalah tidak. Kenyataannya adalah dia ditulisnya isminya ini nyambung dengan ba. Kemudian ada lafaz Allah yang alifnya dihilangkan menjadi seperti ini. Artinya apa? Kalau ada 1 kata yang terdiri dari 1 huruf, dia bergandeng dengan kata berikutnya, maka wajib disambung. Walaupun kata yang ismu tadi itu dia sebenarnya berhubungan erat dengan kata berikutnya, yaitu lafaz Allah ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia akan mengesankan cuma ada 2 kata, padahal dia ada 3 kata. Kenapa? Karena ada 1 kata yang terdiri dari 1 huruf. Aturan mainnya, kalau dia ada sambungan sebelahnya itu harus nempel. Jadi maka seperti itu munculnya, gitu ya. Nah, ini yang si kaidahnya. Oke. Baik. Jadi sekarang dari lafaz bismillah kita sudah bisa mulai ngasih warna. Alhamdulillah. Sudah muncul nih. Sudah muncul, kita kasih warna biru. Artinya pas saat kita melihat baca tulisan bismillahirrahmanirrahim, kita sudah bisa ngasih warna, bisa ngebedain. Ada 1 kata yaitu bi. Nah, kita kasih warnanya biru aja dulu nih, gitu ya. Yang lain walaupun mungkin kita sudah pernah tahu, untuk pelajaran kita anggap belum tahu dulu, gitu ya. Itu fungsinya kita belajar selangkah demi selangkah. Oke. Kemudian kita ini lafaz di apa namanya? Oh ya, arti ini ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kata yang. Oke, boleh. Biar nggak bosan, biar nggak ngantuk. Nanti kegantukan kalau Abu Ismail sendiri yang bicara, silakan.
Siapa yang mau menjelaskan kenapa pasat lafaz Allah dan Ar-Rahman yaitu apa? Allahir Rahmani itu diartikan dengan Allah yang Maha Pengasih. Kenapa ada kata yangnya? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Boleh. Sini siapa aja boleh, bebas. Silakan angkat tangan. Siapa yang masih ingat? Kenapa dia muncul kata yang? Ini udah pernah kan ya? Ismail masih ingat gak? Carda, Carda coba. Karena Hmm? di dalam kata Ar-Rahman ada al yang artinya yang Oke. menunjukkan kepada. Terus setelah itu udah. Oke. Carda kayaknya ingat-ingat lupa. Abu Ismail kasihin deh ya. Nanti kamu coba jawab lagi. Gini. Ini dari dua kata yang berdekatan ini ada dua kesamaan. Tolong cari dua kesamaannya. Jadi caranya gini. Bandingkan lafaz Allah dan Ar-Rahman. Dia ada dua kemiripan atau dua kesamaan. Sebutkan dua kesamaan itu. Apa aja? Carda, masih Carda tadi. Silakan Carda. Oh, ada sama-sama ada nggak tahu deh. Oke, nggak tahu. Siapa yang bisa bantu? Siapa yang bisa bantu? Siapa? Caris. Altaris. Oke, silakan Altaris. Besok berarti ayah harus pakai headset ya. Oh, nggak agak ribet nih. Buat dengernya. Altaris, silakan. Kesamaannya itu sama-sama ada alif lam, terus harokat terakhirnya kasroh. Masya Allah, mumtaz. Beliau mumtaz. Ini sayangnya Abu Ismail nggak bisa ngasih hadiah di sini. Jadi Altaris benar ya? Ini ada dua kesamaan ya. Jadi kata lafaz Allah itu ada al, Ar-Rahmannya juga ada al. Kemudian harokat terakhir huruf ini ya. Nah, ini kita lihat ya di sini langsung nih. Ada di sini. Sama-sama ada al. Nah, kelihatan ya warnanya beda. Kemudian terakhir itu sama-sama harokatnya kasroh. Ini mengakibatkan kata yang. Nanti tolong perhatikan. Semua yang model gini itu insya Allah berartinya yang. Walaupun dua ini baru kita sebut dengan kaidah sementara. Kenapa? Karena nanti harusnya ada kesamaannya ada 4 ya. Nanti kalau udah belajar nahwu itu nanti insya Allah tahu tuh. Tapi sekarang kita sebutnya cuma 2. Kenapa? Karena judulnya kita belajar menerjemahkan Al-Quran untuk orang Indonesia, bukan untuk orang yang sudah bisa bahasa Arab, bukan untuk orang yang sedang belajar bahasa Arab. Jadi untuk orang umum ya. Artinya kita lihat yang kelihatan secara fisik aja nih. Yang ini kan tadi kelihatannya jelas ya. Sama-sama ada al, sama-sama ada belakangnya i, hi, sama ni. Nah, itu jelas tuh ya. Jadi itu yang kita ambil ya. Oke, sampai di sini. Jam berapa sekarang Ismail? Oke, masih ada 15 menit. Nah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini juga sama. Cuman pertanyaannya, kenapa dia nggak muncul yang? Kan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kan? Ada juga kalau ada yang ngertiin dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Nggak ada kata yang lagi situ. Nah, itu nanti kita bahasnya belakangan ya. Kita nggak bahas sekarang itu. Sekarang kita lanjut ke apa ini, Ismail? Oke, rangkuman. Jadi sampai detik ini kita itu baru belajar sedikit. Jadi ada tentang kaidah soal. Siapa yang mau baca? Siapa yang baca? Tolong dibaca. Itu kecil-kecil. Abu Ismail nggak kelihatan tulisannya. Siapa tuh Ismail? Hamzalah, silakan Hamzalah dibaca. Kaidah di dalam bahasa Arab ada kata yang terdiri dari satu huruf saja. Contohnya bi, bukan ba atau bu. Oke, lanjut. Penulisan kata yang terdiri dari satu huruf akan disambungkan ke kata berikutnya, walaupun kata berikutnya itu berhubungan dengan kata selanjutnya. Oke, lanjut. Kaidah sementara
dua kata berdekatan yang memiliki dua kesamaan menghasilkan kata yang. Contohnya Allah, Allah, Allahirrahmani. Oke, Allah. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik, Hamzalah. Ya, jadi masih ingat ya waktu itu Abu Ismail, masih ingat kan kelas? Sebanyak apapun, sedikit apapun ilmu yang kita miliki itu harus dilatih. Ini tadi cuma 3 ya, kesannya sangat sepele, cuman belajar ada bi, terus ngomongin bahwa ada satu huruf itu di sebelahnya itu dia akan nempel gitu kan. Terus ada lagi apa? Ada kata yang kalau ada sama-sama ada al, harokatnya sama. Udah cuma itu doang tuh. Tapi itu bisa kita latih tuh. Kita ambil contoh ini. Lafadz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, berarti sekarang ini kita tinggal lihat nih. Kalau artinya itu kan aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, lihat nih. Ada dari arti itu bisa nanti kita akan bisa tahu ya, bisa ada yang kita lihat nih. Terus caranya gimana? Kita pecah nih. Karena mungkin kalau yang sudah belajar itu bisa langsung ini ya, kita lihat ya sebenarnya ada berapa kata. Tapi kita lihat secara kasat mata itu dia akan dipecah jadi auzu satu kata dianggapnya, billahi satu kata lagi, terus ada lagi min atau mina satu kata lagi, terus asyaiton satu kata, dan arrojim 5 kata. Ini akan terlihat seperti 5 kata. Nah, sekarang pertanyaannya, dari 3 ilmu yang sudah kita miliki, apabila simak kalimat baik-baik ya, apabila kita melihatnya fisiknya seperti ini, mana yang kita bisa terangkan? Artinya dengan 3 ilmu tadi ya, bukan ilmu yang lain ya, dengan 3 ilmu tadi, adakah kata yang berdasarkan ilmu itu kita bisa jelaskan atau kita bisa beri warna? Oke, silakan, siapa yang mau jawab? Semua boleh? Siapa Ismail yang belum ngomong sama sekali? Nabil? Ya Nabil kan ini ya, study club bahasa Arab kan ya? Nabil, silakan. Ini udah pernah ya? Nabil sudah bisa? Belum jawab ya? Belum respon ya? Oke. Atau yang lain silakan selain Nabil. Udah on. Oke, silakan Nabil. Nggak kedengeran? Oh, oke, udah. Ya, siapa? Fahri. Silakan Fahri. Mana kata yang bisa kita? Hah? Ya udah Ismail jawab apa? Enggak apa-apa, entar ini coba jawab apa? Ayo kedengeran kan. Yang lain belum jawab. Enggak apa-apa Ismail ya. Boleh. Oh iya, Safa-Safan silakan. Enggak kelihatan soalnya siapa yang ada. Safa? Safwan? Silakan. Belum ya? Oke. Kalau belum kita lanjut aja. Ntar kita lihat latihan. Di sini ada di billahi ya. Jadi yang si bi-nya ini adalah kata. Dia bersambung dengan lafadz Allah itu ya. Makanya dia warnanya biru. Oke. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini itu belum bisa terlihat ya, kecuali kita bikin bentuknya seperti ini. Yaitu ada apa? Asyaiton ar-rajim. Ini bacanya apa? Asyaitonirrajimu atau nirrajimi atau nirrajima. Yang mana yang betul? Minasyaitonirrajima atau minasyaitonirrajimi atau minasyaitonirrajimu. Mana yang betul? Rajimi. Kenapa? Karena di sini muncul kata yang ya. Nah, iya. Karena ada muncul kata yang, di sini ada 2 yang sama, yaitu sama-sama ada al dan sama-sama ada ya. Oh iya, jawab Ismail. Oke. Ini kamu belum hidup sih ya. Besok insya Allah kita perbaiki ya. Nah, ini ya. Baik.
Sampai di sini berarti, oh ini ada satu ya. Ada satu kata min. Min ini, mina, itu dia juga nanti akan masuk kelompok biru nantinya ya. Yang artinya dari. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Ini sampai di sini. Ini kata ngulang, ini apa nih? Oke, ini praktik. Oke, ini silakan. Ini udah mau selesai kita nih. Kita praktek terakhir ya. Siapa yang sudah siap tolong angkat tangan. Biar nyalakan mic, tolong dibaca. Terus dengan ilmu yang tadi ada bi kita kenal, ada min ya. Kemudian ada yang tadi kata-kata yang, adakah yang bisa kita praktikkan di surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 5. Silakan. Siapa? Sudah ada Ismail? Belum ada? Oke. Ataris, Hamzola, Carda, tadi siapa aja? Yang itu. Nabil, kemudian ada Safa, Sofan, siapa lagi Ismail? Fahri, siapa lagi Ismail? Hah? Coba Fahri tadi tuh, Fahri coba bicara tapi nggak ada suaranya ya? Oh, oke. Coba Fahri, silakan coba dibaca 2 ayat ini. Belum ada ya? Hamzola? Ataris? Lagi pada ini ke toilet semua atau gimana ini? Kenapa mic-nya hidup? Tapi bisa jangan-jangan mereka nggak bisa itu Ismail. Udah ya? Oke. Baik, kita di praktek ini. Yang pertama alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini untuk ilmu yang sampai ke kita warnanya masih putih semua. Nah, ini ya. Pas saat kita belajar itu kita perlu sabar. Artinya apa? Kalau kita belum memiliki ilmunya, kita tidak perlu memaksa untuk lebih memahami detailnya, gitu ya. Pasat kata-kata dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu kita belum bisa tuh. Untuk pelajaran ini ya, untuk yang pelajaran kita sudah sampaikan saat ini. Yang berarti udah kita cuekin, nggak masalah. Kemudian baru yang berikutnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mana Ismail yang bisa? Mana kata yang bisa dibahas dari ini? Dari ayat ini. Coba. Betul. Ini lihat yang bisa difokusin cuma satu di bil ghaibi. Ya, Ismail tadi jawab di bil ghaibi. Jadi ada di bil ghaibi. Oh iya, itu ada mix satu lagi sebenarnya. Ismail, di situ ya mix satu lagi deh. Kamu bisa jawab. Itu ambil terus kamu nyalain. Pencet aja powernya. Nyala nggak? Coba sini. Ya. Sekarang coba ngomong kamu. Mama aku bisa. Nah, udah kedengeran. Udah. Oke. Kayak tadi Ismail, di mana kalimat yang mana? Kalimat di bil ghaibi. Oke, di bil ghaibi. Jadi di bil ghaibi lihat ada bi ya. Nah, dilingkarin Ismail bisa? Bil ghaibi. Itu kamu jepit aja di baju mic ya. Nah, di sini ya ada di bil ghaibi. Nah, jadi dari sepanjang ayat ini kita baru bisa cuma di bil ghaibi. Udah, itu pun di bi-nya ya. Al ghaibinya itu mungkin udah ada teman-teman apa namanya yang lain itu sudah tahu ya. Tapi kita tidak akan bahas dulu karena kita fokus dari yang sudah kita pelajari saja dulu. Berarti di bil ghaibi ya. Nah, ini mau kasih lihat apa tuh Ismail? Baca tolong. Kelihatan nggak itu? Mas suaranya hilang lagi.
Oh, nggak kelihatan ya. Udah nggak apa-apa. Ini enggak, suara kamu hilang lagi. Di mananya? Oh, nggak apa-apa, itu hidupin aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Nah, ini kalau kita ini ya mau dikasih lihat itu sebentar, ini apa sih ya? Terdapat Digedein. oh, oke, 12. Jadi kata-kata bil ghaibi itu muncul 12 kali di Al-Qur'an. Artinya gini, Al-Qur'an itu banyak pengulangan. Kalau kita sudah mengenal sebuah kata atau bentuk kata, itu dia akan sering ada yang muncul lagi. Nah, itu kita Tes. mengenal kata bi saja, itu kita banyak sebenarnya udah belajar ya. Artinya dia akan banyak berulang. Bil ghaibi, khusus kata-kata bil ghaibi, huruf apa kata bi disambung dengan al ghaibi itu muncul 12 kali tuh di dalam Al-Qur'an. Kira-kira gitu ya. Oke, kemudian ini apa nih? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Kalau ini ada apa aja Ismail? Apanya yang bisa diambil? Ya, sebutin. Bima. Bima, oke. Kamu nikarin, boleh. Bima. Kemudian Bima. apa lagi? Min Min publik qablika. ya, oke. Berarti dua itu ya. Kalau Apa kita lihat sini, Dan yang berwarna itu baru bil ada di. bil akhirati juga. Oh iya, ada satu lagi ya. Ya, ada 3 berarti ya. Iya. Oh, tapi ini lupa nih. Ini lupa diwarnain. Ada Aduh, 3 ya. parah. Di Bima, kemudian ada Min sama bil akhirati. Oke, itu ya. Oke. Kemudian lanjut. Ini apa nih? Oke. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau ini ada yang mana? Merabihim. Mir rabbihim, ada di minnya ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini ada kata yang dia satu kelompok dengan bi dan min, yaitu apa? Apa itu yang diwarnain? Wala. Ala. Nah, jadi sampai detik ini kita sudah belajar kenal kata yaitu apa? Ala itu di atas ya. Itu ada bi, ada apa? Min, ada ala. Nah, ini kita kasih nama kelompok 1. Jadi ketiga kata ini, kalau bi terdiri dari 1 huruf, min ada 2, ala berapa huruf? 3 huruf. Jadi ini ada contoh kata yang terdiri dari 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Tapi dia punya kesamaan. Makanya dia dimasukkan dalam satu kelompok dan kita kasih warnanya biru. Kenapa? Nanti itu insya Allah kita akan jelaskan lebih detail ya. Oke, udah jam 10 ya? Iya, ada jam 10. Oke. Baik, berarti yang tertunda adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian nanti itu kita akan sering ada istilah kaidah, kemudian ada penulisan, kaidah sementara, kemudian ada kosakata, kemudian ada tertunda. Yang tertunda tadi itu kita akan bahas insya Allah di waktunya ya. Nah, insya Allah besok itu langkah berikutnya adalah ini nih. Judulnya apa itu? Tolong dibaca Ismail. Judulnya adalah kata dengan 3 huruf dan 3 tambah 1 pola. Ngerti nggak maksudnya apa? Ngerti? Apa coba? Masa sih? Jadi ada 3 huruf. Terus? Tapi ternyata ada tambahan 1 lagi yang tersentil. Nah, kita lihat ya. Kita lihat apa nih kelompok kedua. Dia masuk ke kelompok kedua nih. Dia punya ciri khusus. Jumlah hurufnya pasti 3. Terus cara mengharokatinya cuma ada 3 cara plus 1 cara. Kenapa nggak disebut 4? Kan 3 plus 1 4 ya. Kenapa kita sebutnya 3 plus 1? Nah, insya Allah itu besok di jam 9 kita akan bicara di langkah ketiga dan keempat. Di awal itu 30 menit pertama kita akan di langkah yang ketiga. Baik, untuk saat ini, hari ini kita sudahi dulu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.